wabarakatuh. Salam merah putih. Jaya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad David Albert Pratama, Nabila Siska Maharani, Susi Jurisan Alfiani, Sabina Dia Putri, Kamerun Diosaskar Wijaya. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang Jiwa Korsa. Yuk simak video kali ini. Jiwa Korsa dipercaya berasal dari istilah Esprit de Corps yang diperkenalkan oleh ahli perang ulung asal Prancis, Napoleon Bonaparte. Berdasarkan definisi dari Kamus Bahasa Inggris Terpercaya, Merriam-Webster, definisi Esprit de Corps adalah semangat yang dimiliki setiap anggota kelompok dan mengobarkan semangat yang besar, kesetiaan, serta bakti yang kuat akan kehormatan kelompok. Istilah Esprit de Corps sendiri diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte dalam sebuah perang, di mana dia menekankan bahwa dalam sebuah pasukan harus ada rasa yang kuat untuk saling membantu, melindungi, menjaga, dan membela kehormatan sesama anggota pasukan. Mereka ibarat satu tubuh. Jika satu bagian tubuh terluka, maka yang lain akan merasakan. Dalam konteks perang seperti halnya yang dilakukan oleh memotivasi pasukan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte tersebut, tentu saja jiwa korsa sangat tepat dan bahkan wajib untuk diaplikasikan. Hal ini untuk mengobarkan semangat kebersamaan dan saling melindungi antar sesama pasukan dan memenangkan pertempuran. Jiwa korsa adalah semangat keakraban dalam suatu korps. Jika korsa adalah kesadaran korps, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan, suatu kecintaan terhadap perhimpunan atau organisasi. Tetapi kebahagiaan itu secara wajar, tidak berlebihan, tidak membabi buta. Pengertian jiwa korsa terdiri dari beberapa faktor, yaitu 1. Rasa hormat, yaitu rasa hormat pribadi dan rasa hormat pada organisasi atau korps. 2. Setia, yaitu setia kepada sumpah, janji, dan tradisi kesatuan serta kawan-kawan satu korps. 3. Kesadaran, terutama kesadaran bersama, bangga untuk menjadi anggota korps. Korsa memiliki banyak arti tergantung orang yang mengartikan. Namun pada intinya jiwa korsa itu adalah jiwa satu rasa dan satu asa. Dalam mencapai satu tujuan atau biasa disebut rasa peduli dan sepenanggungan terhadap sesama di dalam satu organisasi atau kelompok yang mempunyai satu tujuan. Jiwa korsa juga dapat diartikan sebagai rasa persatuan, kekeluargaan, setia kawan, rasa tolong-menolong, bahu-membahu, rasa memiliki bersama, dan rasa persaudaraan yang sangat erat. Mementingkan diri sendiri dan siap berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Mungkin jiwa korsa ini seperti konsep asabiasnya Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Dalam bukunya yang terkenal Muqaddimah yang diartikan sebagai rasa senasib, sepenanggungan, perasaan solidaritas, semangat kesatuan, kesadaran kolektif, dan sebagainya. Jiwa korsa yang kuat tidak mudah padam selama di dalamnya terkandung loyalitas, merasa ikut memiliki, merasa bertanggung jawab, ingin mengikuti pasang surut, serta berkembangnya korps. Seorang yang memiliki jiwa korsa tinggi pasti penuh inisiatif, tetapi tahu akan kedudukan, wewenang, dan tugas-tugasnya. Jiwa korsa yang murni dan sejati akan menimbulkan sikap terbuka menerima saran dan kritik, tidak membela kesalahan tetapi justru mengusahakan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya, mau menegur atau memperbaiki sesama warga korps yang berbuat tidak baik dan bukan menutupi kesalahannya, dan berani mawas diri dan mengenal loyalitas perlu diartikan lebih luas di samping kepada korps. Loyalitas mengandung pengertian pula bahwa apa yang dibuat harus memberikan manfaat yang atau kebaikan dimanapun dia berada. Peranan jiwa korsa. Jiwa korsa bukan hanya penting di kalangan militer saja, tetapi juga di organisasi manapun. Jiwa korsa yang baik akan menciptakan disiplin, ketertiban, moral, dan motivasi. Seorang anggota korps yang benar-benar memiliki jiwa korsa yang tinggi akan menunjukkan penampilan yang gagah, berani, dan segala tingkah lakunya selalu terpuji. Karena jiwa korsa itu telah jadi stimulan untuk menjaga nama baik korpsnya. Jiwa korsa lah yang menimbulkan semangat, keberanian, dan tekad dalam menghadapi medan perang. Pemupukan jiwa korsa. Dalam organisasi, pemupukan jiwa korsa diharapkan akan meningkatkan keterampilan profesi masing-masing anggota, sehingga mereka merasa malu apabila tidak mampu melaksanakan peran dan kegiatannya dengan baik.
serta untuk memupuk jiwa korsa tersebut. Upaya dapat dilakukan dari dalam maupun di luar kesatuan sendiri, maupun prosesnya dalam ditumbuhkan melalui pendidikan, kegiatan latihan, penyuluhan, dan efektifnya komunikasi. Dalam jiwa korsa terkandung inisiatif, tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi untuk suatu hal yang mulia. Seperti halnya dalam mempertahankan negara, prinsip yang benar maupun hal-hal yang bersifat kebajikan dengan tetap mengedepankan kewajaran. Jiwa korsa sangatlah penting dan perlu dipelihara, namun harus secara wajar, tidak berlebihan dan tidak dalam arti sempit. Dalam jiwa korsa harus diwaspadai bibit-bibit chauvinisme atau fanatisme berlebihan terhadap sesuatu sehingga tidak bisa membedakan baik dan buruk. Pedoman yang perlu dimainkan adalah berikan semua yang bisa kau berikan dan bukan dapatkan semua yang bisa kau dapat. Intinya, kita harus seperti langit yang selalu beriringan dengan awan, entah itu panas atau hujan, selalu menjalani sesuatu dengan kebersamaan meski memiliki banyak hal yang membedakan. Sekian penjelasan materi jiwa korsa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merah Putih. Jaya!